Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa pagi hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada dan melangkah di bulan Agustus. Saat ini biar setiap kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita hampiri tahtanya yang kudus dan memenuhi undangan Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi hari ini undangan bagi setiap kita. Tuhan memprioritaskan setiap kita yang pagi hari ini yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah streaming, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita berada di tempat yang sama, yaitu dalam hadirat Tuhan. Dan janji Tuhan bagi kita semuanya pagi hari ini, Tuhan mau beri kelegaan, Tuhan mau beri kemenangan bagi orang yang mau mencari Dia, yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih.
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Saya
anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mampu mengubah ratap kami menjadi tari-tarian. Engkau Tuhan yang mampu mengubah tangis kami menjadi nyanyian kemenangan. Dan itu terjadi atas setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu. Semua dilawat oleh Tuhan, semua dijamah oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar atmosfer surgawi meliputi setiap kami Tuhan. Sukacita surgawi mengalir atas setiap kami. Sehingga saat ini kami boleh katakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Semua oleh nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang siap bersorak-sorai pagi hari ini, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Terima kasih Bapa. Semua yang siap bersorak-sorai, katakan bersama-sama saya dengan pasti, amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Siap memberi yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Ajarku berdiam. Cintamu
Biar nama Tuhan terus menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tempat pertama. Duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh menerima taburan sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang mengubah hidup kami. Engkau Allah yang mampu membuat hati yang keras menjadi lembut. Dan itu yang kami mau Tuhan. Engkau melembutkan setiap hati kami. Engkau mengubahkan hati kami. Engkau boleh menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang menjadikan Engkau di tempat yang pertama dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bagimu
bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tekad kami Tuhan, kami hidup hanya bagi Engkau. Hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau hadir untuk kami. Engkau hadir untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk mengerjakan rencana-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan rencana-Mu adalah indah bagi setiap kami Tuhan. Engkau hadir untuk menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga hamba-Mu berdoa agar setiap orang yang hadir, setiap umat-Mu yang hadir tidak akan pulang kembali dengan hati yang kosong, tetapi penuhi hati kami dengan berkat-Mu. Penuhi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu, agar kami mampu terus berjalan bersama-Mu. Sekalipun di depan kami gelap gulita, tetapi bersama dengan Engkau, kami pasti mampu melewatinya dan keluar sebagai pemenang kehidupan ini. Berbicaralah pagi ini bagi setiap kami. Beracaralah ya Tuhan. Berbicaralah dalam setiap situasi masing-masing kami hadapi, sehingga kami mampu menangkap kehendak-Mu, menangkap rencana-Mu, menangkap berkat-Mu untuk menjadi berkat di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu alat pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Kami buka hati, kami terima firman-Mu dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, tetap semangat. Amin. Ayo semangat, puji Tuhan. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang ke-8. Puji Tuhan. Kita telah memasuki bulan 8, bulan Agustus. Kita sudah melewati delapan per 12 itu berapa? 2/3 ya. Kita sudah melewati 2/3 tahun. Tinggal 1/3 lagi. Jadi tahun ini begitu, kemarin baru tahun baru, sekarang sudah 2/3 bulan, sudah 3 tahun. Lalu kita akan 4 bulan lagi, kita sudah masuki Natalan lagi ya. 4 bulan lagi itu apa? Ber semua ya. September, Oktober, November, dan Desember. Ya. Tema gereja kita bulan yang lewat adalah hikmat, ya. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, ya. Entah hikmat Tuhan. Dan untuk tema bulan ini adalah prioritas. Mari kita katakan sama-sama, prioritas. Sekali lagi, prioritas. Ya, ini berkaitan dan kita semakin masuk ke dalam. Ya, untuk kita mengerti prioritas, kita harus perlu tadi dilengkapi dulu dengan apa? Hikmat. Kita perlu kebijaksanaan, kita perlu pengertian supaya kita mampu untuk menyerap apa itu prioritas. Ya. Karena seringkali hidup ini diharapkan dengan berbagai macam pilihan. Nek mung siji gitu gampang, yang akan dilakukan hari ini hanya satu rencana begitu gampang. Tapi seringkali kita diharapkan dengan berbagai macam hal yang penting bukan hanya satu, saudara. Ya.
Ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Mana yang harus dilakukan? Karena semuanya penting. Ya. Maka kita harus bisa memilih dari semua yang penting ini adalah yang terpenting. Itu adalah prioritas. Jadi dari penting itu yang terpenting itu namanya prioritas, saudara-saudaraku. Yang harus diutamakan. Untuk itu kita akan langsung saja dulu, kita akan baca ayat dasar kita dari Injil Lukas pasal yang ke-10, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Klik, klik. Prioritas, ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-38, puji Tuhan. Kita akan membaca bergantian. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya ajak sekali lagi berdiri. Ayat 38 sampai ayat yang puji Tuhan, yang ayat yang ke-42. Saya akan baca ayat genap, Bapak Ibu bareng-bareng baca ayat yang ganjil. Judulnya Maria dan Marta. Jadi Marita, ya. Puji Tuhan. Lukas pasal 10 mulai ayat yang 38, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya. Mari kita baca bareng-bareng ayat yang terakhir, 1, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita ulang sekali lagi, 1, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Yang bersilakan duduk. Puji Tuhan. Ya, dikatakan di sini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini namanya prioritas. Hanya satu tok. Ya, prioritas itu hanya satu tok, yaitu yang terpenting. Puji Tuhan. Untuk memahami ini kita harus mengerti apa itu prioritas lebih lanjut, saudara-saudaraku. Kalau kita nggak ngerti prioritas itu apa, ya untuk selanjutnya kita susah untuk mengerti, ya. Maka itu perlu apa itu prioritas. Nggak bisa metu di sana, ya. Nggak bisa keluar. Gitu kan. Oke, ada. Puji Tuhan, ya. Jadi prioritas itu adalah yang utama, bisa, itu sinonimnya. Bisa juga yang terpenting, yang diprioritaskan, yang paling penting itu yang terpenting, ya. Bisa juga yang didahulukan, itu prioritas. Ini harus, tapi ini yang harus dahulu. Ini namanya prioritas. Lalu juga bisa dibilang kebutuhan primer, itu prioritas. Yang sekunder itu berikutnya, ya. Nah, kita satu contoh supaya Bapak Ibu bisa mengerti ini contoh. Bapak Ibu tahu kan standing partai? Nggih.
Nek sing Jawi mboten ngerti standing partai niku pesta langsung datang salaman karo manten terus mangan terus lunga gitu itu standing partai ya. Jadi datang salaman dengan manten, setelah salaman langsung makan, bar makan mulai. Jadi ndak seperti duduk seperti begini. Jadi datang makan, datang salaman makan mulai. Jadi itu terus biasanya banyu mili atau ada waktu jam sekian sampai sekian jam sekian, ini standing partai. Walaupun standing partai ngadeg-ngadegan, ya itu biasanya yang mangan yo ngadeg saudaraku karo ngobrol kan begitu ya. Tapi tetap ada kursi-kursi yang disediakan di tepi. Tapi biasanya ditulis di situ prioritas untuk lansia. Ya, bisa mengerti prioritas? Jadi dikhususkan jadi prioritas untuk lansia. Jadi sing cah nom-nom, nek sing tuwek-tuwek ije perlu linggih ora entuk nom-nom linggih di situ. Khusus untuk lansia. Prioritas untuk lansia. Artinya diutamakan yang lansia. Ya. Di bis juga ada saudaraku, bis apa itu busway itu juga ada yang duduk adalah ini untuk orang yang cacat, tapi ada juga ditulis di situ yang duduk khusus orang tua-tua saudaraku ya. Saya pernah di bis lihat ya ketoke jane wonge jek 6 jek 50 ning rambutnya putih saudaraku. Lah aku 75 rambutnya ireng saudaraku, aku gandulan ditokne wae saudaraku. Sing dikek ikon linggih siapa? Sing linggih sing rambutnya putih. Jane ini bukan untuk tua, bukan untuk lansia, tapi harus ditulis rambut putih linggih gitu jane. Sing ireng ora begitu. Nah, ini namanya prioritas ya. Yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Ya. Contoh, saya tanya, layat itu wong mati gitu, ora enak layat wong urip. Layat wong mati, lalu tetangganya mau mati saudaraku. Tetangganya mau mati, minta diantar ke rumah sakit. Ini meh mati, tele-tele minta diantar ke rumah sakit. Ini kudune layat. Nah, mana prioritas yang penting di sini? Ayo, prioritasnya yang penting iki, yang penting penting. Layat napa sing lara? Non? Sing layat napa sing lara? Itulah prioritas. Kita harus tahu prioritas dengan hikmat daripada Tuhan. Kita harus lebih dahulu ngurusi sing lara. Kenapa? Sing layate mbok kita teko ora urip neh saudaraku, tetap mati saudaraku. Tetapi ini nek ndak kita tulungi bisa juga mati, ikut mati saudaraku. Jadi ini namanya prioritas ya. Ada pepatah dunia mengatakan time is money katanya begitu ya, atau time is money. Jadi hidup itu golek duit. Hidup itu untuk kerja. Pokoknya kerja golek duit, kerja golek duit, kerja golek duit. Itu apa itu? Pepatah daripada dunia. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, time is waktu itu untuk Tuhan, saudaraku. Terpenting di situ. Ya, waktu nek dunia, time adalah money. Ya, adalah nocah pacaran, ya, sing cewek ngomong karo pasangannya cewek apa itu cowoknya tadi, yuk mas engko sore, yuk neng hek kono, no time dek, gitu, no time dek gitu, artinya ndak ada waktu, mungkin apa, pokoknya lagi golek duit gitu, tapi sebetulnya bisa ngomongnya bisa bilang apa, no time dek, artinya time is money. No time lagi bokek saudara-saudara. Jadi dijak moh itu. Tahu prioritas Bapak Ibu? Tahu prioritas? Sudah mudeng prioritas? Puji Tuhan. Jadi prioritas itu yang didahulukan. Lah kita kembali sekarang di dalam cerita kita di dalam Maria dan Marta tadi. Ya. Ada satu ucapan yang Yesus sampaikan kepada Maria bahwa Maria telah mengambil yang terbaik. Ya. Ya. Justru Marta ditegur oleh Tuhan. Marta, sibuk kamu kok sibuk
Itu Maria sudah ambil yang terbaik, yang tidak dapat diambil daripadanya. Kamu terlalu sibuk. Ya. Ada yang menafsirkan kadang Marta ini enggak rohani, ada yang begitu. Ya, Maria ini rohani. Sebenarnya tidak demikian, Bapak Ibu. Di dalam cerita ini tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Semua mereka adalah melakukan, mengerjakan hukum daripada Tuhan, yaitu hukum kasih. Ya. Hanya di dalam hukum kasih yang kita orang-orang percaya miliki ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Ini harus hafal anak-anak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan semua akal budimu. Ya, ini hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dengan hukum ini kita bisa mengeterapkan di dalam kedua wanita tadi. Ternyata yang satu melakukan hukum yang pertama, yang satu melakukan hukum yang kedua. Yang satu dapat pewahyuan ilahi karena hikmat yang daripada Tuhan. Begitu Yesus datang, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia datang untuk berkata-kata. Dia harus membuka telinga, dia harus membuka hati, dia harus datang kepadanya. Terpenting adalah mendengar apa yang dia sampaikan. Ya, ini wahyu ilahi. Seperti waktu Petrus ya menjawab pertanyaan daripada Tuhan Yesus waktu di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, nurut wong jobo aku sopo, gitu. Nurut orang yang di luar sana itu saya ini siapa? Anak manusia itu siapa? Lalu ada murid menjawab, oh, engkau adalah Yeremia, engkau adalah nabi ini, engkau ada nabi itu, engkau nabi yang akan datang, ini dan lain. Itu jawaban dari sono. Yesus nabi itu jawaban dari sono. Tetapi Yesus bertanya sekali lagi, bukan ditujukan menurut orang luar, tetapi menurut kamu yang sudah hidup bersama dengan aku, yang sudah makan bersama dengan aku, yang sudah berjalan melayani bersama dengan aku, menurut kamu, aku siapa? Yesus bertanya. Lalu yang jawab siapa? Simon Petrus, saudaraku. Simon Petrus jawab apa? Tuhan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Mungkin yang lain melongok loh. Begitu. Ya. Tapi Petrus dengan tegas, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Lalu Yesus berkata, engkaulah Simon, ya. Engkaulah batu karang. Apa yang kau ucapkan itu bukan datang dari pengertianmu sendiri, bukan datang dari engkau, bukan bukan pendapatmu. Tetapi Bapakku yang di surga yang telah memberikan itu, pengertian itu, hikmat itu, kebijaksanaan itu di dalam hatimu. Sehingga Isa berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini prioritas Bapak Ibu. Ya. Maria langsung hatinya berbicara, ini yang datang ini, aku harus duduk di kakinya, aku harus mendengarkan suaranya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi Marta apa salah? Tidak. Ini tamu agung Yesus ini tamu luar biasa, dia hebat, kudu tak sugui, saudaraku. Ya, tidak salah, saudaraku. Tapi dia melakukan hukum yang keberapa, saudaraku? Yang kedua. Ya, Yesus diperlakukan sebagai sesama manusia saja. Dia tidak mengerti bahwa dia lebih daripada sesama manusia. Dia adalah Tuhan, dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah hadir di dunia menjadi manusia. Itulah Yesus, saudara-saudaraku. Maria mengerti itu, lalu duduk di kakinya untuk mendengar. Marta layani, saudaraku. Mungkin goreng gedang, mungkin apa, nek gedang goreng saiki pendetane sing gelem, saudaraku. Gusti Allah enggak gelem.
Nah, saudara menyuguhi gedang goreng, pendetanya yang disuguhi, bukan Gusti Allah ya. Puji Tuhan. Nah ini Marta melakukan itu. Marta merasa melakukan yang terbaik untuk Yesus. Tapi sisi manusiawi, yang satu sisi rohani, saudaraku. Perbedaannya di situ, dua-dua tidak salah, saudaraku. Ya. Sehingga akhirnya komplain. Komplain inilah yang membuat Yesus berkata, komplain Tuhan. Buat Maria itu dikasih tahu toh. Statement ya, mungkin begitu ya umpama kita gitu. Statement, wah ini gawe ku serono titik ngene, ngantek gembrobos, ngantek ngene, ngantek lali orang mangan, kono malah enak-enak. Lho nggih, ngetekur ning ngono ya. Tapi Yesus berkata, Marta, kowe terlalu sibuk hal-hal yang seperti ini. Ya. Hanya satu yang penting. Maria telah mengambil yang penting gitu. Yang penting ya. Yang penting di situ. Prioritas adalah Tuhan. Prioritas pertama adalah Tuhan, saudaraku. Sebab itu waktu Yesus menghibur orang-orang yang ada bersama dengan dia waktu mengajarkan kepada mereka khotbah di bukit, dia berkata, jangan khawatir mangan, manuk we dipioro, jangan khawatir pakaian, bunga bakung dipioro. Tapi dia berkata yang terpenting, prioritas yang harus ada dalam hidupmu, prioritas yang harus engkau lakukan, yang harus engkau jalani, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita prioritaskan dalam hidup ini. Prioritas yang pertama adalah siapa? Tuhan. Ya, itu tidak ada yang salah, saudaraku. Lah, namun dua-dua ini harus ambil bagian juga. Yang Maria perlu mengasihi manusia juga, lakukan untuk manusia itu juga untuk Tuhan. Lalu Marta sekarang harus mengambil bagian, oh ya, harus kasih kepada Allah, harus dilakukan, harus komplit, mengasihi Allah dan mengasihi manusia, mengasihi sesama. Jadi prioritas yang pertama sebagai orang percaya adalah, yang pertama, prioritas pertama adalah Tuhan. Lalu prioritas kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga adalah sesama manusia. Ya. Tuhan, keluarga, sesama manusia. Tuhan untuk kita sembah, keluarga itu tanggung jawab dan kewajiban. Jadi keluarga harus nomor bar Tuhan itu keluarga, karena keluarga ini bukan hanya sesama, memang sesama juga. Sesama yang paling dekat itu keluarga. Tapi di dalam keluarga ini ada hubungan yang terpenting yang daripada Tuhan, bahwa keluarga ini adalah tanggung jawab. Ini adalah kewajiban. Nek wong liya ora ya. Itu ya. Saya tidak harus kasih makan anaknya Pak Paiman. Ya. Nek umpama duwe ngekeki ra apa-apa, tapi bukan tanggung jawab, bukan kewajiban. Ya. Tapi untuk anak saya harus saya kasih makan. Harus sebagai tanggung jawab orang tua harus memberi makan, harus berkewajiban untuk memberi makan. Ya. Ora enak sing bojone, Mas, kira ndek beras Mas, anakku kudu mangan. Kok nuntut wae, wong wedok nuntut wae. Itu bukan tuntutan, saudaraku. Itu bukan tuntutan, itu kewajiban, itu tanggung jawab. Itu harus dilakukan oleh orang tua untuk memelihara anaknya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk makani anaknya, untuk ngatoki anaknya. Itu tugas orang tua untuk keluarga. Jadi keluarga harus nomor 2, karena itu tanggung jawab, kewajiban yang Tuhan berikan. Jadi kalau keluarga itu tanggung jawab. Sesama adalah pelayanan. Kepada sesama ini adalah pelayanan. Kepada keluarga itu tanggung jawab. Kepada Tuhan itu penyembahan, memberikan tempat yang teristimewa kepada Tuhan. Kenapa harus Tuhan, Bapak Ibu? Karena diciptakan oleh Tuhan.
Kita ada karena Tuhan menjadikan kita ada. Dan rencana daripada Allah di dalam ciptaannya itu agar namanya dimuliakan. Saudara hadir di bumi ini, kita dilahirkan di bumi ini dengan satu tujuan ilahi, agar hidup kita mempermuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Dia sang pencipta. Dia sang ada, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Manakala yang tidak ada jadi ada, yang jadi ada tadi tidak ada lagi, Tuhan masih tetap ada untuk selama-lamanya. Sebab itu Dia, ya. Waktu Tuhan menciptakan segala macam isi dunia ini, ya, Dia ciptakan apa? Tanaman dan tanah, ya, tanah sama tanaman. Tanaman itu tertancap di tanah. Ya, misal contoh tanaman kita cabut, gimana, mati apa enggak? Ya, tanah kita nanam di pot, bariku tak cabut terus di gua, mati enggak? Mati. Ikan taruh di air, hidup. Tapi kalau ikan ini diambil dari air, mati apa enggak? Mati, saudaraku. Ya. Saya punya cucu istimewa dulu, sekarang udah gede. Ya. Dia main ke Gremot, lalu budinya ada di Gremot, dia pelihara itu ikan di lodong, saudara. Ikan di lodong. Ya. Dia lalu akhirnya main-main dibawa keluar, saudaraku, hanya anak-anak tok. Ya. Habis itu apa? Ditumplak lodongnya, saudaraku. Lodongnya ditumplak, ya. Tumplak, saudaraku. Otomatis ikannya juga dimester, tumplak, airnya kan habis, ikannya kelepek-kelepek seneng, saudaraku. Tuh juga waktu, saudaraku. Ditutuk siji-siji. Anak kecil, saudaraku. Ditutuk siji-siji, ya. Kehabisan air aja mati, apa mana ditambah ditutuk, iya, ndang cepet mati, saudaraku. Ya. Ada orang waktu jalan gitu di desa, waktu habis hujan, saudaraku, biasanya kan ada sapi jalan begitu, ada bekas kaki sapi itu, ada airnya, saudaraku. Ya. Ada ikan di situ, airnya tinggal dikit. Gitu. Pak, aku njaluk banyu, Pak. Kan ngomong gitu. Pak, aku njaluk banyu, Pak. Oh, njaluk banyu toh. Beneran, tunggu ya. Wah, aku arep neng kutha sing kono, kuwi nggon banyu. Ya. Engko tak njukuk banyu akeh, tak corke kowe. Ya. Tunggu neng kono, aku neng kono sik, kok tak corne. Terus ikane ngomong apa? Pak, nek aku mbok kei sak gayung, aku cemplung nonggon gayung kono, aku urip, Pak. Nek aku nunggu kowe kok rono lagi ngiseni, aku nang wajan, Pak, pisan. Betul nggak? Tahu ilustrasi ini, tahu ya? Jadi nek ndang disoi rak urip. Nek nunggu, tak nunggu engko ya bacot mati, saudaraku, banyune nyelot mati. Nek mati ya wis nang wajan, kan begitu. Ya. Ya. Ini satu tindakan prioritas, saudara-saudaraku. Prioritas utama, pertolongan yang pertama, yundang ditulungi, saudaraku. Ya. Ojo njaluk tulung, jani iso nulung, neng jek rono, engko lagi rene balik wis teler, saudaraku. Ya. Jadi prioritas yang pertama adalah Tuhan. Ya. Waktu Tuhan menciptakan, ya, Dia tidak berkata kepada siapa-siapa, tapi hanya berkata, mari kita ciptakan, ya, manusia seperti gambar dan rupa kita. Tuhan ngomong, Allah Tritunggal itu ngomong dengan firman-Nya, aku yo gini, ya. Jadi kalau tanaman tidak bisa dipisahkan dengan tanah, ikan tidak bisa dipisahkan dengan air, dan motivasi daripada Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan sendiri yang memotivasi, yang mempunyai kehendak. Di situ ada hubungan erat, peta dan teladan Allah, gambar dan rupa Allah.
Sehingga kalau ikan keluar dari air mati, tanaman dicabut dari tanah juga mati, kita pisah dengan Tuhan juga mati. Ya. Ya. Sebab itu prioritas pertama harus Tuhan. Ya. Bukan sesase pisan hubungan karo Tuhan. Tiap hari kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Itu namanya doa. Doa itu nepes kita. Ya, berdoa itu bukan mesti harus formal duduk, saudaraku. Tiap hari kemanapun kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ada berkomunikasi dengan Tuhan. Hati kita sing nyantol Gusti. Lah kelet kalih Gusti napa mungkin ibadah terus. Bukan, saudaraku. Kita bisa beraktivitas, ya. Bisa beraktivitas. Tapi di dalam aktivitas itu bersama dengan Tuhan, saudaraku, ya, bersama dengan Tuhan. Seluruh aktivitas kita bersama dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan, lalu menyerahkan hari ini ke tangan Tuhan. Tuhan lindungi hari ini. Ini merupakan satu prioritas hidup, memprioritaskan Tuhan. Ya. Ibadah ini adalah memprioritaskan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ibadah ini saudara memprioritaskan Tuhan, saudaraku. Ya. Dan jane mung sedelo, saudaraku. Sak minggu mung sedina. Sedinane ora 12 jam, saudaraku. 2 jam, saudaraku. 2 jam tok. Nek karo Kemis 4 jam, saudaraku. Jadi sedina we ijek tur akeh, saudaraku. Ya. 24 ping 7 biro itu. 100 berapa itu? 140 biro. Ya. Disudo aja akeh, saudaraku. Ijek 140 jam. Nggo nang ndi 140 jam. Duduk di kaki Tuhan beribadah 2 jam tok, saudaraku. Ya. Nek 2 jam ora teko, di mana kasih kita kepada Tuhan? Amin. Di mana kasih kita kepada Tuhan? Nek dari 140 jam, lebih ya, kuwi mung dijukuk 2 jam sedina. Ya, ora teko, ora ibadah. Dari mana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Ya, kami senang kalau kita semua rajin beribadah, bukan motivasi, bukan yang lain, karena kita tahu Dia sudah sumber hidup, memberi hidup, semua dari Dia. Kita kembalikan untuk memuji Dia. Mung 2 jam, amin. 2 jam, isok kalah, ya, kalah, saudaraku. Ya, saya touring, tapi saya tidak pernah touring hari Minggu, saudaraku. Ini sudah diatur. Naik touring itu bukan hari Minggu, Selasa, apa Rebu, apa Jumat, saudaraku, bukan hari Minggu. Ya. Coba umpamanya aku tak Minggu touring, terus Om Musi di sini, kadang tanya, Om Pak Isa kemana? Touring, Mbak. Wah, Mbak touring ya, putu-putune melu kabeh, saudaraku, kan begitu. Ya. Jadi saya touring juga touring, tapi touring saya bukan hari ibadah. Iku dicap, saudaraku, dicap. Yang salah saya sendiri. Touring diupload. Jadi ngertine, saya nggak pernah upload ibadah. Lah ibadah kok diuploadi terus, saudaraku. Upload sudah cukup di di internet yang kita punya. Mosok aku ngetokne ibadah khotbah, ngetokne, saudaraku, nggak pernah upload di situ. Neng yang touring ada upload, saudaraku. Marga nggone beda-beda. Terus ada yang komen, ini pendeta touring terus sih, duitnya akeh, suku ini touring terus gitu. Akhirnya ketemu, wah touring terus ya Pak. Bapak ini gimana? Touring ya touring, pelayanan ya pelayanan, pas pelayanan ya pelayanan, nah pas touring ya touring. Orang aku touring terus ya seneng Gusti Allah, saya bilang begitu, saudara. Ya, jadi seperti itu. Jadi prioritas harus Tuhan. Menunjukkan bahwa orang itu memprioritaskan Tuhan, tangi esok terus bersyukur.
menyerahkan sepanjang hari kepada Tuhan. Jam 12 mangan, ngerti nek mangan ini berkait Gusti Allah, sembayang dhisik, itu menunjukkan bahwa kita punya Tuhan itu prioritas dalam hidup kita, melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Itu memprioritaskan Tuhan, saudaraku. Seluruh aspek hidup kita. Kerja karo Tuhan, mangan juga bersyukur karo Tuhan. Dolan pun juga berdoa sih karo Tuhan, saudaraku. Ya, barawan, ya, balik kerja meneh umpamane. Nang kerjaan ketemu kesulitan, saudaraku. Waduh, ini susah banget. Ki piye ngarane? Bengokne karo Gusti, menunjukkan bahwa Tuhan itu prioritas dalam seluruh aspek hidup kita. Pas kesulitan, ya bengok karo Gusti. Amin, Bapak Ibu. Itu namanya punya Tuhan itu prioritas dalam hidup kita. Ya. Ya. Nah, pas seneng entuk rezeki mamplok, ya memuji Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya. Sore arep turu, berdoa lagi, menunjukkan bahwa Tuhan itu prioritas dalam hidup kita. Tuhan, sepanjang hari Engkau sudah menyertaiku, pekerjaanku juga Tuhan sudah tolong, untuk rezeki, untuk ini anak-anakku sekolah semua selamat dan sebagainya. Mau turu bersyukur, itu menunjukkan bahwa saudara memprioritaskan Tuhan di dalam hidup saudara. Sederhana, saudaraku, sederhana. Ya. Jadi orang pikir gaya apa mempersulit diri. Ya, berpikir, wah, piye karo Gusti Allah aku kudu kerja ngene. Gusti Allah piye? Lah Gusti Allah ora ketok. Gusti Allah nganti nang ndi disambi saudara kerja, atimu iso komunikasi karo Tuhan. Numpak motor iso komunikasi karo Tuhan. Ya, kadang saya naik motor bisa meneteskan air mata. Ya. Kadang bisa air mata karena tahu-tahu ada pujian datang. Ya. Pujian datang dalam hati, pujian yang menjadi rema dalam hidup ini. Ya. Menjamah hati, air mata menetes, bersyukur Tuhan. Ya. Saya jangan ngomong, berterima kasih Tuhan. Aku wong tuwek kaya ngene, ijek iso numpak motor. Bersyukur Tuhan. Numpak motor ora ayak-ayakan, nek ya sik rada kaya wong nom gitu. itu bersyukur pada Tuhan, ya bukan apa-apa, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Duduk. Pertama aku disengeni anakku kabeh, disengeni terus. Ojo lunga wis wancine ora wancine. Ya, Pak Musi barang. Wis tuwa Om. Itu nekat terus barang saiki wis sak karepmu lah. Ya, puji Tuhan. Itu namanya prioritas. Tuhan itu prioritas utama dalam hidup kita. Ya, dalam segala sesuatu kita libatkan Tuhan, saudaraku. Itu dadi enteng, saudaraku. Kowe mengerjakan abot bersama dengan Tuhan pemanah, saudara, karo memuji. Ya. Ndang resik, saudaraku. Nek karo ngomel, wah, wis keri kabeh, bubar ora resik, Gusti Allah ora reno, ya. Masa harus memuji Tuhan? Wah, luar biasa. Saya kemarin diingatkan Tuhan, kalau nggak diingatkan Tuhan nggak tahu. Ya, saya tuh beli kinclong itu membersihkan kamar mandi. Ya, seperti garam loh, saudaraku. Nah, habis dari kamar mandi, kinclong saya taruh di dekat kompor, saudaraku. Taruh di kompor. Nah, terus saya masak sop. Ya, anak saya yang kecil dari Jeruk Sawit datang, wes senengane sop, tak gawe sop sing kentang enek PTE, soalnya untuk mereka, saudaraku, bakar ayam. Bariku tak icipi kurang asin, saudaraku. Tak campuri kinclong, saudaraku. Jadi tak kinclong, tak itu untung, saudaraku. Langsung di hati itu kayak apa sih mbak cemplong kayak begitu. Tak lah iya lagi kinclong wes selera situ mangan sop. Kabeh rasito mangan sop rasito saya buat, saudaraku. Lah umpama enggak ingat begitu, enggak diingatkan Tuhan untuk melihat itu, lah sop bumbu kinclong nek nang wetenge lara kabeh iki mbae, wah beban mental, saudaraku. Itu ya, itu Tuhan. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan kita prioritaskan, tetap Tuhan itu ngelingke, amin, ngelingke di situ. Ya. Jadi sudah jelas ya prioritas untuk Tuhan. Ya, esok tangi
komunikasi, dimanapun komunikasi, kerja komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nek diserang dosa, komunikasi karo Tuhan. Ya, ya. Mesti saudara tidak akan misalkan kurang di duit, iki nek duwite wong ketok nang kono terus harus nyolong saudaraku. Nek saudara komunikasi karo Tuhan, dielingke saudara enggak juga kuwi, saudara enggak akan mungkin dalam nama Yesus tak nyolong. Enggak ada saudaraku, karena dalam nama Yesus nyolong itu tidak ada saudaraku. Ya pasti ditolong oleh Tuhan. Jikalau Allah kita prioritaskan tempat yang utama, Dia akan memprioritaskan saudara, menjaga, melindungi, menuntun dan berkati. Nah, yang kedua adalah keluarga. Prioritas yang kedua adalah keluarga. Saya pendeta lahir tahun 60-an. Saya telah keliru langkah. Hampir semua pendeta zaman itu. Om Polin pun juga salah langkah semua. Ya. Pendeta zaman itu bukan Tuhan, keluarga, tapi Tuhan, pelayanan, baru keluarga. Ya, zaman itu Tuhan, pelayanan, baru keluarga saudaraku. Ya. Anak saya sering saya terlantarkan tinggal di rumah dengan pengerja, saudaraku. Ketoy ya anteng-anteng saja, saudaraku. Ya, tinggal ke Sumatera, tinggal kemana mereka dengan pengerja dan lain sebagainya. Ya, karena yang penting adalah pelayanan. Ya. Zaman dulu, umpama istri pendeta sakit parah, terus pendetanya kudu melayani, nih ibu pendeta ngomong, Pak mangkato ora popo, ini hebat. Ini hebat. Pendeta bojone loro tetap melayani Tuhan, zaman itu hebat. Tetapi waktu kita lihat pagi hari ini, Tuhan tidak boleh, keluarga tidak boleh kita nomor duakan dengan sesama, harus keluarga dulu, karena keluarga itu adalah tanggung jawab, kewajiban, ya, memelihara, menguasai. Jadi sebagai orang tua kita harus memberikan waktu untuk anak-anak kita. Saya pernah, istri saya marah, kamu hebat di luar, tapi di tengah keluargamu, anak-anakmu, anak-anak kita tidak terlalu akrab dengan kita. Nang omah, nang jopo hebat. Karena nang jopo ju itulung ndang mangkat, saudaraku. Nang jopo nek sing perlu ngene ndang ditulungi. Tapi keluarga dhewe sok-sok anake njaluk sembayang. Jaro nek sembayang ya. Yang ini kadang keluarga di nomor 2 kan pada waktu itu, saudaraku. Ya. Wong jopo njuk tulung ndang ditulung. Bareng istri minta, ya saya sering itu. Pak, engko nek mulai tukokno iki ya. Lali, saudara. Bareng mulai lali. Ya. Langsung, wes rasa tuku meneh. Tak balik ya, wah susah. Wah gitu. Jadi konfrontasi di dalam rumah. Jane sing salah sapa? Sing salah ya tadi kurang ke keluarga, kurang memperhatikan. Dan akhir-akhir ini baru saya tahu, ya setelah istri sudah tidak ada. Ternyata anak-anak itu enggak kelet dengan saya. Karena mereka pengakuan. Itu bukan mau anak saya tok, banyak anak-anak pendeta yang mempunyai pengakuan tidak terdiurusi oleh orang tuane, karena orang tuane sibuk pelayanan, seperti juga orang yang suami istri kerja, anaknya tidak diurusi seperti itu. Sehingga anak-anak saya dulu kurang. Tapi hari ini saya sadar, saya bayar harga, saya rela. Mungkin 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, saya keliling nilai putu. Ya mereka enggak nilai aku, enggak masalah nilai. Ya saya ngadoh tak tilii, rela. Ya raketan gowo gedang sak lirang, gowo kacang godok, menyenengke anak putu supaya terus dipulihkan. Bapak Ibu, orang-orang yang tua, hari ini harus keluarga itu
penting. Kumpul dengan keluarga itu penting. Zaman saya ora penting. Yuk piknik duniawi. Saya naik touring duniawi. Ya. Anaknya ngejak yuk pi nonton kono duniawi. Nang gereja wae. Itu pendeta zaman saya zaman dulu. Ya. Saya nang biskup saudaraku. Wah. Pendeta apa nang biskupan saudaraku. Zaman itu, ya. Tapi sekarang ternyata penting. Kumpul karo keluarga mengikat, ya. Suatu waktu Bapak Ibu kumpul dolan, margo ndak ada waktu yang lain kerja harus memberikan waktu untuk keluarga sebagai bukti, bukan mau mengasihi, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan bahwa kita dititipi generasi yang harus kita tolong mereka, yang harus kita tumbuhkan mereka untuk menjadi orang yang peduli. Maka kita orang tua harus peduli kepada mereka. Jadi satu waktu kumpul, ndak jajan neng bareng-bareng, ya. Orang malah nang omah ra enek lawuh, gandeng bapake nyekel duit jajan dhewe, ya. Ya, anake ra mangan nang omah, ya. Mboke ra mangan nang omah, pake jajan dhewe, ya. Ya. Saya punya mantu, ya luar biasa. Pada waktu mengalami kesulitan, ada prioritas. Ya. Nek panganane monggo cukup anake sing mangan. Bapake mboke mangan keri. Prioritas. Ya. Nek cukup kabeh mangan. Ya. Nek cukup anake karo mboke, bapake ora mangan. Itu namanya prioritas, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak. Aku ora mangan ora apa-apa, sing penting anakku mangan. Itu orang yang tahu di hadapan Allah. Prioritas pertama keluarga, prioritas setelah Tuhan. Orang malah ben ora mangan ora apa-apa, aku tak ngiras wae. Enak-enak saudaraku. Nek aku ngono ora iso ngulu saudara. Ya, begitu. Jadi yang kedua, keluarga. Sering kumpul, jadolan, piknik, nang nggone pinggir kali kono, seneng-seneng mengikat persaudaraan, seneng imune tambah dadi sehat. Ya. Saya dulu nek ngejak lunga duniawi, ya. Dolan duniawi. Saiki touring ora duniawi, polke touring saudaraku. Tapi tidak lupa Tuhan, tidak lupa pelayanan, harus tahu diri. Yang terakhir adalah sesama. Ini adalah pelayanan. Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kenapa pelayanan kepada sesama penting? Karena apa yang kita lakukan terhadap orang yang kelihatan, itu juga kita lakukan untuk Tuhan. Waktu Yesus memberikan satu perumpamaan, dia berkata kepada murid-muridnya, waktu aku sakit, kamu mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kamu memberi makan aku. Waktu tidak berpakaian, kamu memberi pakaian aku. Sabaslah kamu, masuklah dalam kemuliaan. Tapi orang-orang diajak ngomong itu kaget. Kagetnya apa? Enggak pernah ketemu Yesus, orang pernah ngatoki, orang pernah niliin yang penjara, orang pernah kasih makan. Tuhan, kapan aku memberi makan Tuhan? Kapan aku memberi pakaian Tuhan? Kapan waktu Tuhan di penjara aku mengunjungi? Yesus berkata apa? Sesungguh-sungguhnya perbuatanmu kepada saudara-saudaraku yang hina, ini perbuatanmu kepadaku. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan pun tidak bisa kita kasih. Kenapa harus sesama kita prioritaskan? Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu juga perbuatan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu,
Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan prioritas, keluarga prioritas, sesama juga prioritas. Semua ada kesempatannya masing-masing. Supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Sehingga waktu kita pulang, hidup kita sudah jadi berkat. Amin. Kita pujikan satu pujian tadi. Monggo musik ke depan. Ya, prioritas pertama Tuhan, prioritas kedua keluarga, prioritas ketiga adalah sesama kita. Marta tidak salah karena menjadikan Yesus hanya sesama manusia, tapi Maria menjadikan Yesus adalah Tuhannya. Ayo kita semua hidup ya prioritas untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk sesama. Pujikan tadi, pujian tadi. Yang terutama, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengajarkan dalam hidup kami prioritas apa yang harus kami utamakan di dalam hidup kami. Kami mau terus mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus mengasihi keluarga kami. Kami juga terus mau mengasihi sesama kami seperti diri kami. Berikan kami hikmat,
Berikan kami kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga kami bisa memilih dan memilah mana yang harus kami prioritaskan di dalam hidup ini. Sehingga kami di dalam menjalani hidup ini, kami boleh menikmati senantiasa campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah yang utama dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami yang harus kami bekteni. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, menjadikan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana kita mengutamakan Tuhan, karena Tuhan telah mengutamakan kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita berkorban karena Tuhan terlebih dahulu berkorban buat kita. Dan inilah lambang pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita peringati setiap bulan untuk mengingatkan kita betapa Allah itu mengasihi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Satu. Amin. Satu dalam Roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam
Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Amin. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu dengan Bapa di surga, Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua terlebih dahulu membaca ya apa yang tersurat di dalam hosti sebagai firman Allah itu menjadi kekuatan kita di dalam kita mengarungi hidup ini. Selama sebulan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua berdoa. Ya. Puji Tuhan. Itu alat anugerah daripada Tuhan. Perjamuan kudus sebagai wujud daripada kasih Kristus yang diwujudkan di dalam lambang perjamuan kudus pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Cawan anggur di sebelah kiri kita angkat tinggi. Haleluya. Haleluya. Mari kita pandang Tuhan yang telah berkorban bagi kita di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Puji Tuhan. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan. Tubuh yang sempurna, tubuh yang sehat, tubuh yang mulia, dan itu diberikan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita imani bahwa tubuh itu menyatu dengan tubuh kita. Kita pun menjadi sehat. Kita pun juga menjadi kuat, tubuh kita kuat. Kemuliaan Allah hadir dalam hidup kita. Kita imani dalam hidup ini. Haleluya. Sakit penyakit tidak akan tahan, karena juga bilurnya menyatu ada di dalam tubuh kita. Haleluya. Kita angkat cawan. Haleluya. Dan dengar firman Allah.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah cawan persekutuan di dalam darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam darah ada hidup. Darah Kristus berarti kehidupan Kristus sendiri yang diberikan bagi gerejanya, bagi kita sekalian. Darah itu hidup. Dan darah itu menyatu dengan hidup kita. Berarti kita boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kemuliaannya, kekudusannya, kuasanya, kebenarannya, semua yang baik yang datang dari Tuhan melalui Yesus Kristus menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau limpahkan pada pagi hari ini, menjadikan kekuatan dan berkat di dalam hidup kami. Kami sudah dikuatkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena semua yang baik pagi ini dilimpahkan dalam hidup kami, karena kami memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh menikmati persekutuan yang manis dalam ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Diberkati Tuhan semuanya, amin. Kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus. Kita naikkan pujian suka-sukamu Tuhan. Kepada petugas kami persilahkan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan kau mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
Tuhan ku mau lakukan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimulai. Kita bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Boleh tangannya di atas semuanya, kasih semuanya buat Tuhan Yesus. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan musik, untuk persembahan khusus dan juga untuk persembahan syukur serta perpuluhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kami dapat beribadah. Dan sepanjang bulan Juli kami diberkati Tuhan. Pada saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik. Dan kami percaya setiap persembahan, persepuluhan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami merupakan pengelola keuangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami taat dan setia. Karena berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan kami. Kau memberkati setiap para pelayan Tuhan yang membawa keuangan gereja, ditambahkan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang ke-8. Enggak terasa nggih. Dan kita mengakhiri Juli dengan puji Tuhan. Kita masuk bulan Agustus dengan dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara kita dapat tanggung di dalam nama Dia. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya melimpah-limpah bagi kita. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan, sepanjang tahun ini kita sudah disertai Tuhan, terkhusus dari tahun bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Dan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Di bulan Agustus ini gereja kita mengambil tema tentang prioritas. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, firman Tuhan katakan bahwa tetapi hanya satu saja yang kuperlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini kisah tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar setiap firman yang disampaikan. Dia mengambil waktu khusus untuk Tuhan. Dia prioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika hidupnya memprioritaskan Tuhan,
pastinya berkat Tuhan akan melimpah-limpah. Saudara, kami rindu bahwa saudara mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Agustus ini kita akan belajar tentang prioritas. Di bulan-bulan ini, khususnya di bulan Agustus ini, kita akan diberkati untuk kita terus belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Saya mengundang saudara untuk hadir di setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di gereja Tuhan di tempat ini. Ibadah hari Minggu, ibadah hari Kamis, ibadah doa pagi, ibadah dip, ibadah youth, ibadah anak. Monggo semuanya saya undang Bapak Ibu Saudara dan kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini bersama-sama, rasakan jamahan Tuhan menaungi atas setiap kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan Om Musi? Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu ada yang baru, yaitu salah satu anak dari Torsina yang kemarin si Renaldi harus dipindah tugaskan, dan hari ini ada namanya Saud siapa nah? Saud Sirait. Nah, pada kesempatan yang baik ini silahkan Saud maju ke depan berkenalan dengan jemaat. Yuk, silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat Pak Musi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk perkenalan, dan begitu juga saya berterima kasih buat Tuhan karena di mana saya masih bisa berkumpul dengan jemaat yang ada di gereja ini. Ya, saya perkenalkan, nama saya Saud Berkat Kebul Macerait. Saya murid baru di STT Torsina tingkat 1. Saya sering dipanggil Saud di Torsina. Saud pakai T. Ya. Saya dari Riau, tepatnya di Pekanbaru. Ya, saja. Ya, mungkin begitu saja. Shalom. Kiranya di tempat ini kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tugas pertama untuk kamu adalah kamu harus apal satu dengan yang lain jemaat. Puji nama Tuhan. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Tidak ada tambahan lagi ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembah. Beriku hati
seperti wanita yang datang mengurapimu. Ribu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya, haleluya. Ribu hati menyembahmu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau yang datang mengurapimu. Haleluya Yesus. Beriku hati, beri kami hati Tuhan, untuk kami mengasihi-Mu lebih lagi, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, prioritas Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau berhadirat di tempat ini. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir. Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Dan kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan terus melimpahi hidup kami. Di bulan Agustus ini kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya dalam penyertaan bulan Agustus ini kuasa Tuhan dinyatakan, penyertaan Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat marifat daripada Engkau, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun beliau berada. Berkati keluarganya, berkati setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan tilik satu persatu, buka hati mereka, berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap langkah kakimu. Tangan yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Beriku hati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
tanganmu